pemahaman bi'ah atau lingkungan yang selama ini beredar, yang berarti environment ya. Environment itu kan sesuatu yang ada di luar manusia. Nah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan bi'ah ini bukan itu. Mengapa? Karena menurut beliau environment itu termasuk di dalamnya adalah manusia. Jadi kalau dalam etika lingkungan, beliau ini lebih berpendapat mengikuti pendapat ekologisme ya. Jadi akan ada kajian yang melihat bahwa manusia itu sebagai pisah dari lingkungan, ini environmentalism, tapi ekologisme melihat bahwa manusia adalah bagian yang tidak terlepas dari lingkungan itu sendiri. Karena menurut beliau tidak ada alasan logisnya. Laisa thimata sababin mantiqi, tidak ada alasan logis untuk menjadikan manusia itu sebagai bagian yang terlepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Wahwa ahammu juz'in fiha, bahkan menurut Syekh Ali Jum'ah, manusia merupakan tokoh utama, tokoh penting dalam lingkaran ekologi ini. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ekologi tadi atau bi'ah, ya, beliau menamakan bi'ah dengan perspektif ekologi, bukan dengan perspektif environment. Beliau mengatakan bahwa baik dan buruknya bi'ah ini, baik buruknya ekologi ini sangat tergantung pada sikap dan perilaku manusia. Ya. Dan ketika manusia tidak mampu menjaga al-muhafadzah alaihi, tidak mampu menjaga, tidak mampu melakukan fungsinya ya, sebagai subjek utama dari ekologi ini, maka di situ yu'addu akbar fasadin fil bi'ah. Maka ini dianggap sebagai satu kelalaian terbesar. Jadi ketika manusia tidak mampu melaksanakan fungsinya sebagai tokoh utama dalam lingkaran bi'ah ekologi tadi itu, ini dianggap sebagai satu kegagalan yang besar. Nah, kemudian beliau memberikan gambaran ya selanjutnya tentang khilafah dan amanah. Nanti kita akan membahas lebih detail juga di dalam. Wal khilafatu wal amanatu allati hiya wazifatul insan fil ardi ta'ni al-i'tina'a war ri'ayata bil insani awalan thumma bi ghairihi minal kainat wa dzalika la yakunu illa bi hidayatihi ilal manhajis sawiyyi fi i'maril kauni wa fahmi muradil haqqi subhanahu wa ta'ala minal wujud. Ya. Jadi menurut beliau al-khilafah wal amanah, khilafah ada dua hal penting ya, khilafah dan amanah itu merupakan wazifatul insan, tugas manusia fil ard, di bumi ini. Sebentar. Ya. Ta'ni al-i'tina. Apa sih maksud dari khilafah dan amanah itu? Al-i'tina, menjaga. Ya, i'tina itu menjaga, riayah juga dalam makna yang kurang lebih sama. Bil insani awalan. Jadi tugas dari manusia ya, untuk menjaga dirinya sendiri dulu. Summa bi ghairihi minal kainat. Kemudian melebarkan, ya, setelah manusia mampu menjaga dirinya, dia juga harus menjaga alam sekitar, al-kainat. Kainat itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Wadzalika la yakunu illa bihidayatihi ilal manhaj asawi. Nah, manusia tidak akan mampu melaksanakan tugas khilafah dan amanah ini kecuali dia mendapatkan petunjuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam manhaj asawi ya, dalam agama ini, fi i'maril kauni wa fahmi muradil haqqi subhanahu wa ta'ala minal wujud. Jadi memang harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, dan memahami apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Allah dari segala yang maujud ini. Jadi di sini kita melihat bahwa khilafah dan amanah sebagai tanggung jawab tugas utama manusia ini sangat berkaitan erat dengan
posisi manusia sebagai bagian utama dari lingkaran ekologis tadi di tengah kainat ya, di tengah bi'ah yang di tengah bi'ah yang ada di sekitarnya. Wal khilafatu fil ardi bil mafhumil islami ta'ni tahammulal insan limas'uliyati i'maril kauni wal muhafadhati 'alal bi'ah. Wadzalika fi muqabil ma yun'amu bihil insanu min taskhiril kauni fi khidmatihi wa sa'adatihi. Khilafah, makna khilafah sebagai khalifah di bumi, kalau kita seringkali menyatakan diri ya bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi ini ya. Menurut beliau, apa sih makna khalifah bil mafhum al-islami menurut pemahaman Islami? Tahammulal insan limas'uliyati a'maril kaun. Ini adalah tanggung jawab atau beban manusia untuk i'maril kaun, untuk menghidupkannya, untuk menjaga, untuk melestarikan sustainability-nya, menjaga sustainability dari alam. Wal muhafadzah 'alal bi'ah ya, dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, wadzalika fi muqabil ma yuna'amu bihil insan. Mengapa? Karena ini nanti berhubungan dengan apa yang akan didapatkan oleh manusia min taskhiril kaun. Jadi nanti akan kita melihat lebih dalam ya di pembahasan selanjutnya bahwa khilafah ini berhadapan atau selalu berhubungan dengan taskhir. Taskhir itu kan Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kepentingan manusia. Tapi di sisi lain juga ada tanggung jawab khilafah. Nah, maka khilafah dan taskhir ini harus harus diperhatikan kewajiban dulu ya, baru kemudian manusia bisa melihat atau menuntut haknya. Jangan dibalik karena taskhir itu adalah hak kita ya. Jadi Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang ada di langit, bumi, laut ini untuk kepentingan manusia. Ya, itu bisa kita ambil manfaatnya, tapi ada kewajiban. Nah, kewajiban ini harus didahulukan. Khilafahnya ini sebagai sebuah tanggung jawab harus didahulukan, dilaksanakan terlebih dahulu. Nanti manusia akan merasakan hasilnya. Nah, kita kalau melihat sekarang bahwa berbagai keadaan ya, berbagai krisis lingkungan yang kita alami sangat berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Saya masih ingat ketika kita ngaji hari Ahad yang lalu, jenis bencana yang ada di bumi ini bisa dibedakan menjadi dua. Bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia dan juga bencana yang memang berhubungan erat dengan nature, dengan berhubungan erat dengan kondisi alam ya. Jadi seperti banjir misalnya, itu berhubungan erat dengan perilaku manusia. Mengapa terjadi banjir? Karena terjadi deforestasi, karena manusia membuang sampah sembarangan misalnya. Tapi yang berhubungan dengan kondisi alam seperti earthquake, gempa bumi, nah ini manusia tidak punya peran di sana. Nah, kita kembali pada tadi definisi dari khilafah atau makna khilafah yang selalu disandingkan dengan taskhir. Ini yang harus didahulukan adalah tanggung jawab khilafah dulu, ya. Baru kemudian nanti secara otomatis manusia akan merasakan manfaatnya dan mendapatkan hak dari taskhir tadi. Wa taskhiru huwa intifa'ul insani bi sifatihil insaniyah bi khairatil kaun wa thayyibatihi. Taskhir itu menurut Syekh Ali Jum'ah al-intifa' ya. Jadi hak manusia untuk mengambil manfaat ya. Bi sifatihil insaniyah karena dia sebagai manusia mengambil manfaat dari khairatil kaun, apa yang disediakan oleh alam, apa yang sudah ada di alam, dari air, udara yang segar, berbagai flora dan fauna, ya, semua yang ada di bumi dari tambang semuanya, ya, manusia boleh memanfaatkan. Jadi taskhir itu intinya adalah memanfaatkan.
Tapi walidzalika fala yahiqqu li insanin, tapi manusia tidak punya hak, ya, taba'an lil manhajil islami, sesuai dengan manhaj Islam, an yasta'thira bihadzan naf'i duna ghairihi 'alal mustawa zamani awil makani. Tapi manusia tidak punya hak untuk mengeksploitasi, ya. Jadi mementingkan dirinya sendiri untuk mengeksploitasi apa yang ada di alam ini, alal mustawa zamani awil makani, baik dalam batasan waktu atau tempat, itu manusia tidak punya hak untuk mengeksploitasi, menguasai apa yang ada di alam ini. Jadi taskhir itu adalah sekedar intifa, ya, intifa bisifatihil insaniyah, sesuai dengan kebutuhan nih dia sebagai manusia. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa sifat insaniyah kita ini, ya, adalah tomak. Kita ini tamak. Dengan dalih development misalnya, karena untuk kepentingan pembangunan, ya, ada banyak sekali kepentingan-kepentingan manusia dan juga kepentingan-kepentingan alam yang harus disingkirkan. Jadi untuk pembangunan, padahal ternyata manfaatnya tidak kembali kepada manusia, tapi secara umum tidak kembali kepada manusia secara umum, tapi hanya kembali kepada kapital, ya, pada elit-elit kapital saja. Ya. Nah, nanti kita bisa membahas dan berdiskusi lebih dalam tentang ini. Yang jelas di sini beliau mendeskripsikan makna taskhir itu adalah intifa, tapi ada batasannya, tidak untuk mengeksploitasi. Faqad nassaballahu al-insana harisan wa khalifatan fil kaun wa ja'alahu muhaiminan ala ma fihi min manafi'a wa taskhirat hatta yadhilla sayyidan wa khalifatan fala yuhtakamu alaihi min ghairi jinsihi wa hiya mas'uliyatun yuhasabu 'alaiha fil akhirah wa yujaza bi muqtada fi'lihi fiha in khairan wa salahan fa khairan wa in syarran wa fasadan fa syarrun. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia, ya, sebagai haris, sebagai penjaga, sebagai khalifah, ya, fil kaun. Wa ja'alahu muhaiminan. Muhaiman itu juga penjaga, ya, menjaga kestabilan, menjaga, meyakinkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini baik-baik saja, ya. Ala ma fihi min manafi' wa taskhirat hatta yadhilla sayyidan. Dan dia juga sebagai sayyidan wa khalifatan. Mengapa dia sebagai sayyidan wa khalifatan? Karena dia sebagai wakil, ya, sebagai wakil Allah di bumi ini. Nah, kalau dalam bahasanya Ibnu Arabi, bahwa Allah menciptakan manusia itu kan sebagai mirror, sebagai gambaran dari kesempurnaan zat Allah itu sendiri. Maka menjadi tanggung jawab manusia untuk melaksanakan kewajiban ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, untuk memunculkan kesempurnaan wujud Allah, untuk memunculkan gambaran yang sangat komprehensif dan sempurna tentang Allah, ya. Nah, khilafah ini adalah mas'uliyah, adalah tanggung jawab, yuhasabu 'alaiha, yang akan dimintai, yang akan dihisab nanti, ya, di akhirat. Wa yujaza bi muqtada fi'lihi, dan nanti akan dihitung, ya, hisab, ya. Jaza itu kita dalam agama Islam memahami bahwa ada segala perbuatan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, maka kalau misalnya in khairan wa salahan, kalau apa yang dilakukan oleh manusia di bumi ini terkait tanggung jawab dia sebagai khalifah dan haris dan muhaimin atas bi'ah, kalau ternyata baik, maka balasannya akan baik, ya. Manusia akan menerima balasan yang baik. Wa in syarran wa fasadan fasyarun. Tapi kalau misalnya ternyata apa yang dilakukan oleh manusia ini keburukan, eksploitasi kali kerusakan-kerusakan yang muncul karena perilaku manusia, maka nanti di akhirat juga dia akan mendapatkan balasannya, ya. Wa yamarul kauni wal muhafadzatu 'alal bi'ah amaliyatun taqumu 'ala bu'dain. Nah, di sini beliau mulai menjelaskan, ya, bahwa tanggung jawab manusia untuk menjaga alam, ya, menghidupkan alam,
itu adalah sebuah proses yang tidak terlepas dari dua dimensi. Al-bu'dul awal yata'allaqu bit-tasawwurat al-aqaidiyah allati tarsumul alaqat baina al-insan wal kaun wal ilah. Jadi yang pertama berhubungan dengan teologi ya, yang menjelaskan bagaimana selayaknya atau seharusnya relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Ini berhubungan dengan teologi. Jadi dimensi teologis. Wal bu'du tsani yata'allaqu bit tasawwurat al-fiqhiyah. Yang kedua, dimensi yang kedua adalah berhubungan dengan fikih. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Wallati tasduru anha al-ahkam asy-syar'iyyah. Dari dimensi fikih inilah kemudian muncul hukum-hukum syar'i ya. Wallati tunadzimul alaqat bainal insan wal kaun wa bainal insan wal khaliq. Yang dari dimensi fikih ini kemudian muncul hukum-hukum bagaimana misalnya ketika seseorang membuang sampah sembarangan, bagaimana hukumnya orang manusia mengeksploitasi alam. Ini hukum praktis ya, hukum praktis yang menjadi landasan perilaku manusia, terutama di sini adalah perilaku muslim. Jadi ada dua dimensi utama dalam kajian Al-Bi'ah ya. Dari buku ini, ketika kita bicara tentang lingkungan dalam perspektif ekologis tadi ya, bukan environmentalis, itu ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu dimensi teologi dan dimensi fikih. Wayadiful bahthu ila tawdihi ma jaa fil Islam min tasawwurat aqaidiyah wa ahkam fiqhiyah ja'alat al-insana mutalaban wa qadiran wa madfu'an ila al-muhafadha ala bi'atihi al-insaniyah wal musyarakah wa ta'awun ala adamil ifsad fiha wa tawdih anna syar'a al-islamiyah lam yaqif 'inda hududil muhafadhati ala bal ta'addaha ila tanmiyah wal islah wa ghairi dhalik li'anna al-islama hadda 'ala al-'amal wat tafakkur wal bahth an asraril kauni istidlalan 'ala al-wujudil ilahi wa wusulan ila al-mahabbah. Nah, buku ini menurut beliau akan menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep dalam Islam terkait tadi dua dimensi tadi, dimensi teologis dan dimensi fikih ya, terutama hubungannya dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah ya, al-insan mutalaban wa qadiran wa madfu'an ilal muhafadzah, tanggung jawab manusia untuk melaksanakan posisinya sebagai tokoh utama, sebagai tokoh penting dalam lingkaran ekologis tadi. Dan bagaimana manusia mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, mampu memahami alam, ya, dan tidak merusak alam. Dan juga buku ini akan menjelaskan bagaimana syariat Islam lam yakif inda hududil muhafadzah. Syariat Islam itu tidak hanya menganjurkan atau mewajibkan manusia untuk menjaga saja, tapi manusia juga diharapkan untuk mengembangkan ya alam ini, kemudian al-islah ya, memperbaiki wa ghairi dzalik. Jadi tidak sekedar hanya menjaga. Mengapa? Karena Islam ini haddo 'alal amal, karena Islam ini mendorong manusia untuk terus berpikir, berproses, melakukan research ya, bahas an asrarul kaun, tentang rahasia-rahasia apa yang ada di bumi ini, istidlalan 'alal wujud al-ilahi, untuk mencari atau menjadi sebagai dalil atas wujud Allah ya. Wa wusulan ila al-mahabbah, ini sebagai bentuk untuk mencapai cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar kita ini diminta untuk menjaga alam, tapi kita juga diminta untuk tafakur, untuk memahami, untuk bisa menyelami ya, bagaimana alam ini memberikan sinyal kepada kita, misalnya bagaimana seharusnya kita memposisikan diri di tengah alam.
Dengan cara seperti ini diharapkan manusia mampu mencapai tadi mahabbatullah, mencapai cinta kepada Allah, karena segala sesuatu ayat kauniyah yang ada di alam ini menjadi wasilah atau media untuk menuju kepada Allah. Baik, fatasawwurul ladzi rasamahul Islam lis-sama' wal ard wal jamad wan nabat wal hayawan kana ad'a ila husulil ihtimam war ri'ayah minal insan li baqiyatil makhluqat bal war rifq war rahmah wal mahabbah li annal muslima bihubbihi lillah tahsulu fi qalbihi al mahabbatu li kulli ma khalaqallahu wa abda. Dalam gambaran Islam, ketika Islam menggambarkan tentang langit, bumi, benda-benda padat dan segala sesuatu ya, nabat, tumbuhan, kemudian juga binatang, ini ketika Allah menggambarkan tentang langit misalnya, langit yang berdiri tanpa tiang, bumi yang terbentang, laut yang di situ menyatu antara air tawar, ya, air tawar dan air air laut ya, ketika pertemuan air tawar dan air laut tapi tidak menyatu, tidak campur gitu. Nah, gambaran-gambaran lain tentang bintang, bulan dan sebagainya, ini sebetulnya sudah sangat cukup menurut Syekh Ali Jum'ah untuk menjadi alasan ya ila husulil ihtimam war ri'ayah minal insan li baqiyatil makhluqat. Ini sudah cukup menjadi alasan bagi manusia untuk ihtimam, untuk memperhatikan, untuk menjaga manusia sendiri dan juga makhluk yang lain. Bahkan menurut beliau gambaran-gambaran yang diberikan oleh Allah, oleh Islam terkait alam secara keseluruhan ini bisa mendorong manusia untuk mencintai, menyayangi ya, arif berbuat baik kepada alam secara keseluruhan. Mengapa? Karena seorang muslim ketika dia sudah mencintai Allah, maka yahsulu fi qalbihi al-mahabbah likulli ma khalaqallah. Maka dia akan mencintai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada timbal balik ya, ada hubungan yang erat ketika alam ini kita jadikan sebagai media untuk pada Allah itu juga akan mengantarkan kita untuk mencintai alam secara keseluruhan. Jadi pada intinya bahwa kecintaan kita kepada Allah, kepada alam itu adalah dimensi seperti koin ya, yang mempunyai dua sisi yang saling berhubungan. Maka harus seimbang dan saling memantulkan. Seseorang yang mencintai Allah sudah selayaknya dia mencintai alam dan seluruhnya, yang seluruh apa yang diciptakan oleh Allah. Karena cinta kepada Allah tidak akan sempurna tanpa cinta yang tanpa cinta kepada segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ya. Sama dengan dalam analogi kita ya, ketika kita mencintai seseorang begitu, tentu kita akan mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, segala baunya, gerak-geriknya, ciri-cirinya, pakaiannya, semua kita cintai. Mengapa? Karena kita mencintai orangnya. Tapi di sisi lain, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita cintai juga mengantarkan kita pada cinta yang sempurna kepada orang yang kita cintai. ويوضح البحث ما جاء في النصوص الشرعية من ثنائيات ترسم التصور الإسلامي للوجود مثل الخلافة والتسخير والحق والواجب والمنهج والبناء والمحافظة والمحبة والمنفعة والجمال. Pembahasan ini juga akan kitab ini ya, buku ini juga akan membahas ada beberapa hal yang double dimensi seperti tadi. Double dimensi dalam perspektif Islam ya, seperti khilafah dan taskhir. Khilafah dan taskhir nggak bisa dilepaskan. Jangan sampai kita ini sebagai manusia bicara tentang khilafah, posisi kita sebagai manusia, tapi lupa kita bicara tentang taskhir, tapi lupa status kita sebagai khalifah. Ini. Jadi beliau akan menjelaskan hal-hal yang double ya, yang berdimensi ganda.
terkait taskhir dan khilafah misalnya, kemudian hak wal wajib tentang hak dan kewajiban, manhaj wal bina, ya, muhafadzah wal mahabbah, dan al manfaah wal jamal. Ini hal-hal yang akan dibahas dalam kitab ini. Amma awalan al khilafah wa taskhir. Nah, sekarang beliau masuk pada penjelasan yang pertama tentang khilafah dan taskhirnya. Baik. Al-khilafatu ta'ni al-mas'uliyah 'anil kaun. Kalau tadi beliau sudah menjelaskan sekilas saja tentang khilafah, di sini beliau akan menjelaskan tentang, lebih detail tentang khilafah ini. Al-khilafatu ta'ni al-mas'uliyatu 'anil kaun bi ri'ayatihi wal muhafadzah 'alaihi. Jadi khilafah itu adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab manusia terhadap alam, bi ri'ayatihi. Tanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga, ya, wal muhafadzah alaihi, yang menjaga, wat taskhir yakni al istifadah minhu wal istimta' bihi. Sementara taskhir itu adalah al istifadah, mengambil manfaat. Mengambil manfaat. Jadi khilafah itu sebagai suatu kewajiban, taskhir itu adalah hak. Wa kilahuma yaqtadil musyarakah wa ta'awun. Dua-duanya saling berkaitan. Ya, saling berkaitan, tidak bisa dilepaskan salah satunya saja. Kita bicara taskhir saja. Allah sudah menyediakan alam raya ini untuk kepentingan manusia. Ya sudah, selama itu untuk kebaikan atau kepentingan manusia, maka bolehlah kita lakukan. Tapi kita lupa pada khilafah, tidak boleh. Karena khilafah dan taskhir ini saling berkaitan. Wal mas'uliyatu taqau 'alan nasi jami'an kama annal intifa'a haqqun maqfulun lil jami' wa mushtarak bainan nas bi sifatihim al insaniyah lam yaj'alhu Allah haqqan liqaumin aw fi'atin duna ghairiha. Jadi menurut beliau, pemahaman mas'uliyah atau tanggung jawab ini, ya, taqau 'alan nasi jami'an, tanggung jawab ini berlaku secara umum untuk manusia secara keseluruhan. Jadi tanggung jawab untuk menjaga alam, menjaga bumi itu melekat pada manusia karena statusnya sebagai manusia. Jadi tidak istimewa bahwa khilafah ini hanya untuk laki-laki saja misalnya, atau khilafah ini hanya untuk perempuan saja. Baik laki-laki atau perempuan, ya, dengan background ras yang berbeda, dengan background agama yang berbeda-beda, dengan background suku yang berbeda-beda, semuanya selama mereka adalah manusia, maka masing-masing mendapatkan tanggung jawab khilafah ini. Ya, jadi khilafah itu meskipun ini adalah sebagai, kita baca di sini sebagai konsep Islam, tapi dia berlaku umum, tidak melekat pada manusia yang beragama Islam. Ya, jadi ini berlaku umum. Demikian juga dengan taskhir, ya, hak untuk mengambil manfaat dari alam itu juga tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, maka tidak boleh mengeksploitasi alam untuk kepentingan-kepentingan segolongan saja, kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga merugikan sebagian yang lain, ya, dari masyarakat. Itu tidak boleh. Fala yahiqqu lahu. Baik. Lam yaj'alhu Allahu haqqan liqaumin aw fi'atin duna ghairiha. Jadi Allah tidak menjadikan khilafah atau taskhir ini istimewa atau khusus untuk golongan-golongan tertentu. Ini berlaku untuk manusia secara keseluruhan. Fal mu'minu ya'taqidu annahu 'abdun makhluqun lillah mithlu baqiyatil makhluqat. Sawa'un minhum al-insu wal jinnu awil jamadu awil haywan. Maka kita sebagai seorang mukmin, ya takib, kita ada satu keyakinan, kita yakin, hakul yakin bahwa kita ini adalah Abdullah. Kita ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Posisi kita sebagai makhluk Allah ini sama dengan makhluk Allah yang lain. Baik itu al-ins, manusia, ya, al-jin, bangsa jin, jamat, ya, segala sesuatu yang ada di alam, yang benda mati, hayawan, binatang, tumbuhan, sama dengan kita, statusnya adalah makhluk, ya, di hadapan Allah.
Wa qad ja'alahu Allahu aminan wa wakilan yuhafidhu 'alal kauni wa la yasta'thiru bihi wa la yatgha bis saytarati 'alaihi. Nah, yang membedakan antara manusia dengan makhluk Allah yang lain adalah bahwa Allah sudah menjadikan manusia ini sebagai amin, orang yang dipercaya. Dia mempunyai amanah. Dari amin ini dari amanah ya. Wawakilan, dan manusia adalah sebagai wakil Allah untuk yuhafil alal kaun, menjaga alam ini, wala yasta'thiru bihi, dan untuk tidak tidak kemudian mengambil hak Allah ya, seakan-akan manusia ini mempunyai kuasa penuh dari Allah untuk melakukan apapun. Bukan itu maknanya. Jadi hanya sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil dari Allah, maka segala perilakunya juga harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Jadi tidak kemudian dia berhak untuk melakukan apapun ya, seperti paradigma antroposentrism ya, bahwa manusia ini adalah center dari segala sesuatu yang hidup. Ya. Dia berhak melakukan apapun, dia berhak untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingan dia sebagai center dari segala sesuatu yang ada di alam ini. Bukan itu yang dimaksud dengan khilafah. Memang manusia ini adalah sebagai amin, punya tanggung jawab, mempunyai amanah sebagai wakil. Tapi hanya wakil, ya, bukan sebagai penguasa penuh. Ya. Oleh karena itu tidak boleh dia menjadi tauhid ya, melampaui batas, saitoro alai, menguasai segala sesuatu yang ada di alam. Mengapa? Li'annahu haqqun ja'alahu Allahu syirkan bainal ahya jami'an. Karena ini adalah saitoroh ini penguasaan atas alam ya. Kemudian segala sesuatu yang ada di alam ini saling berhubungan, bainal ahya'i jami'an fala yahiqqu lahu an yahrum minhu hatta al hayawan. Maka jangan sampai kita ini sebagai manusia melanggar hak-hak yang sama sebagai makhluk tadi, hak makhlukot tadi, melanggar hak makhluk yang lain. Kita melanggar haknya binatang, kita melanggar haknya tumbuhan, kita melanggar haknya jin, bangsa jin, kita melanggar haknya makhluk Allah yang lain. Itu tidak boleh, karena hak makhlukot ini syirkan ya, saling berhubungan, komunal, dimiliki oleh seluruh makhluk Allah yang ada di alam ini. Fa innallaha khalaqal insana fi hadzal kauni wahidan ajizan an ijadil asya allati tadammana lahu al-baqa' fil haya. Fayassarallahu lahu rizqahu wa sakhkhara lahu al-arda was-samaa'a wasyamsa was-sahaba ghairaha hatta tuwaffiru lahu al-maa'a al-udhba wal-hawaa'a an-naqiyya wat-ta'ama asy-syahiyya. Wa dzalika li'annahu subhanahu lam yurid minal insan ay ya'tiyahu qahran tahta wat'atil hajati wal 'awazi lit-ta'am aw asy-syurbi aw ghairi dzalik, wa innama aradahu ay yakhtara al-iman taw'an wa yasilu ilal yaqin biwujudihi wa hikmatihi an tariqit tafakkur wa ta'ammul fi qudratihi 'alal khalqi wal ibad. Jadi beliau menyatakan bahwa Allah ini menciptakan manusia fi hadzal kaun wahidan ajizan an ijadil asya. Kita ini diciptakan oleh Allah di bumi ini ajizan an ijadil asya. Tapi kita tidak mampu untuk memenuhi segala sesuatu kepentingan kita tanpa bantuan, ya, tanpa dukungan dari alam, tanpa rahmah dari Allah. Karena manusia tanpa adanya alam, ya, manusia tentu akan binasa. Jadi al-asya allati tadammana lahu al-baqa' fil haya. Keberadaan manusia di bumi ini sangat bergantung pada hal-hal lain, termasuk apa yang ada di alam ini. Maka fayassarallahu lahu rizqahu, maka kemudian atas rahmat dari Allah, Allah memudahkan ya bagi manusia untuk mendapatkan rizkinya, mendapatkan makanannya. Allah menyediakan segala sesuatu di sekitar kita, dari tumbuhan, binatang, berbagai macam ikan yang ada di air tawar ataupun air laut, berbagai macam sayuran, buah-buahan, macam-macam, udara yang segar, oksigen yang bisa kita hirup dengan
gratis ini. Ini segala sesuatu disediakan oleh Allah untuk memudahkan kita. Ya. Sakharalahul arda was sama, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, semua ditundukkan oleh Allah untuk menjamin keberadaan atau keberlangsungan kehidupan manusia. Hatta tawafarulahul ma, Allah menyediakan air yang segar, udara yang fresh, ya, to'am, asyahi, makanan, segala sesuatu. Mengapa? Li'annahu subhanahu lam yurid minal insan ayyatiyahu qahran tahta wat'atin. Karena Allah tidak mau, Allah itu tidak mau manusia datang menghadap Allah dengan terpaksa. Diminta untuk melaksanakan punya tanggung jawab, dimintai tanggung jawab, tapi tidak diimbangi dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Allah tidak mau seperti itu. Jadi Allah itu ingin kita sebagai manusia itu beriman kepada Allah itu dengan penuh kesadaran, melalui pemikiran, melalui tafakur, melalui tafakur atas apa yang sudah disediakan oleh Allah di alam raya. Allah mengharapkan bahwa kita kemudian beriman kepada Allah itu dengan penuh kesadaran, karena Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini, ya, tau'an. Jadi dengan tanpa kita tidak beriman dengan paksaan. Allah itu mengharapkan kita itu beriman dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Bayangkan kalau misalnya kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, wajib melakukan ibadah, penghambaan kepada Allah, tapi Allah tidak menyediakan alam raya ini. Pasti kita akan merasa berat. Nah, Allah tidak menginginkan itu. Allah memberikan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melakukan penghambaan kepada Allah sebagai khalifah, tapi di sisi lain juga diimbangi dengan berbagai rizki, dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Semuanya disediakan oleh Allah di alam raya ini, sehingga fasilitas ini semakin meyakinkan kita, ya, untuk beriman kepada Allah dengan sukarela, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita kembali kepada Allah itu ilal yakin biwujudihi wa hikmatihi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah ini ada, Allah ini sudah menciptakan alam raya. Kita dengan cara kita ini sampai pada fase itu dengan proses tafakur, ya. Tidak dengan proses karena Allah memerintahkan kita, tidak. Ya mungkin kalau kita memahaminya ketika kita berislam misalnya, karena kita ini Islam dari lahir, ya, ini adalah sebagai satu bentuk hidayah, satu bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan harus kita syukuri. Tapi seiring dengan perjalanan waktu kita semakin dewasa, kita semakin memahami, maka kita mencoba mengupgrade keimanan kita ini tidak hanya sekedar karena kita lahir dari keluarga muslim, tapi karena kita sadar betul bahwa kita harus beriman kepada Allah. Mengapa? Karena sudah banyak sekali ayat-ayat kauniyah, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa alam ini adalah mirror, ya, kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi, alam ini adalah mirror atau kaca atau pantulan cahaya dari al-maujud, dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Barangkali ada diskusi, bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada. Ada Mbak Zaimah. Oh ya, baik. Ada itu di chat, ada yang bertanya, atau saya bacakan? Oke. Antara hak menggunakan dan melakukan pengaturan pemakaian resource as khalifah. Lebih sering kita terjebak pada kondisi penggunaan resource yang sudah akut dan tak tertib guna.
Apakah sebagai muslim yang baik kita harus melakukan stop atau penghentian penggunaan sesuatu resource terlebih dahulu, mengatur regulasinya dahulu, baru kemudian mengizinkan penggunaan kembali? Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik ya. Jadi dalam status kita sebagai manusia secara umum tadi kan sama ya, semua manusia punya tanggung jawab yang sama. Tapi kemudian dalam kondisi tertentu kita dihadapkan pada kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip tidak memihak kepada alam ya, yang melanggar aturan yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah tadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Kembali pada tadi bahwa ada dua dimensi penting dalam bi'ah ya, dalam kajian ekologi Islam ini menurut beliau adalah dimensi teologis dan dimensi fikih. Kalau misalnya kita mampu melakukan dengan kuasa kita mampu melakukan peninjauan kembali atas regulasi-regulasi yang berlaku misalnya, itu merupakan satu harus kita lakukan dan merupakan tanggung jawab. Tapi yang paling penting dan dikedepankan oleh Syekh Ali Jum'ah adalah dimensi teologis, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini harus kita pertanggungjawabkan. Maka sebagai individu, sebagai bagian dari masyarakat, masing-masing dari kita punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan dari skala yang paling kecil, skala yang paling sederhana. Contoh misalnya regulasi tentang sampah plastik ya. NU sendiri sudah mengeluarkan fatwa diharamkan membuang sampah plastik. Hukumnya sudah haram. Tapi ternyata fatwa ini kan sudah dimensi fikih. Fatwa ini tidak mampu menghentikan penggunaan plastik di kalangan kita dalam tanda kutip Nahdliyin ya, karena ini dikeluarkan oleh NU. Meskipun fatwa itu sebagai satu hasil hukum yang tidak mengikat ya, tapi karena secara kelembagaan kita ini berafiliasi pada satu lembaga, maka fatwa-fatwa yang dilahirkan oleh lembaga yang sudah kita yakini kebenarannya itu merupakan satu yang harus kita hormati. Nah, NU sudah mengeluarkan fatwa keharaman plastik, tapi ternyata fatwa ini tidak mampu menghentikan penggunaan plastik di kalangan kita sendiri. Salahnya di mana? Sangat sulit kalau kita melacak kesalahannya di mana, karena ini sudah menjadi fenomena massal ya, yang seperti kita mencari jarum dalam sekam begitu. Salahnya di mana? Semuanya sangat kompleks, complicated. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali pada dimensi yang pertama, dimensi teologis, bahwa segala perilaku kita ini harus dipertanggungjawabkan. Melihat fatwa plastik misalnya, ya, karena sudah ada fatwa plastik itu diharamkan, kita kemudian memahami dari dimensi teologis bahwa segala perbuatan yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka seharusnya ini menjadi rem buat kita semua ya, ketika kita melaksanakan atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, plastik masih sangat dibutuhkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi ketika kita mampu menghindarinya, maka hindarilah. Kalau pertanyaannya kita menghentikan dulu, kemudian nanti ada regulasi yang lebih baik, kemudian ketika kondisinya membaik baru kita lanjutkan. Ini kalau bisa kita lakukan ketika kita punya kuasa atas itu. Tapi ketika kita tidak punya kuasa atas itu, karena ini berhubungan dengan political will ya di Indonesia misalnya atau secara global, maka kita sebagai individu tidak boleh pesimis, harus melakukan perubahan sesuai dengan kadar kita, tanggung jawab kita sebagai individu. Maka ya wajib kita untuk melakukan perubahan-perubahan dari skala yang terkecil dengan cara yang paling sederhana untuk melakukan perubahan-perubahan menuju yang kondisi yang lebih baik. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, ya meskipun apakah ini utopis atau tidak, tapi jika semua orang punya pemahaman yang sama, kemudian sama-sama melakukan usaha bersama-sama, ya,
insya Allah ke depan kita masih punya harapan untuk keberlangsungan alam ini yang sebenarnya adalah titipan dari generasi yang akan datang. Saya kira itu jawaban saya ya. Oke, tidak ada pertanyaan lain. Kalau tidak ada, kita tutup untuk hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok. Pembahasannya tentang hak al-haqqu wal wajib ya, tentang hak dan kewajiban. Ya, manhaj wal bina. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga ini memberikan pencerahan untuk kita semuanya, bagaimana seharusnya kita memposisikan diri di tengah alam raya kainat yang sudah diciptakan oleh Allah, ya, mampu secara seimbang untuk memposisikan tadi antara khilafah dan taskhir, antara hak dan kewajiban, tidak hanya melulu bicara mengedepankan tentang taskhir, tapi juga selalu mengingat bahwa ada tanggung jawab atau amanah dari status kita sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian juga yang harus kita ingat adalah dua dimensi tadi, dimensi teologis dan dimensi fikih yang seyogyanya menjadi acuan kita dalam berperilaku baik terhadap diri kita sebagai manusia dan juga terhadap alam raya. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat berpuasa. Insya Allah kita akan berbuka setelah 2 atau 3 jam lagi untuk yang di Indonesia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan, Mbak. Sama, ya. Terima kasih. Ye, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.